nanti dari bimbingnya ada Dr. Arta akan menjelaskan mengenai basic mekanisme kelainan endokrin. Jadi mekanisme dasar dari kelainan endokrin, ya, berdasarkan struktural, kemudian berdasarkan fungsi dan secara genetik nanti akan dilakukan oleh Dr. Arta. Nah, ini adalah learning objective, ya, yang harus diharapkan dipahami oleh mahasiswa dari Departemen Anatomi meliputi struktur dan lokasi dari kelainan endokrin, kemudian kelainan struktur yang menyebabkan kelainan endokrin, kemudian dari Departemen Fisiologi akan menjelaskan mengenai mekanisme kelebihan hormon, kekurangan, defisiensi, dan resistensi. Kemudian nanti dari Departemen Biokimia akan menjelaskan mengenai faktor genetik dari kelainan endokrin, meliputi kromosomal dan tumor. Selain itu juga faktor non genetik dari kelainan endokrin, kemudian juga kelainan endokrin karena proses autoimun. Nah, ini kita lanjutkan ke slide yang dari Departemen Anatomi, ya. Jadi kita masuknya sudah, ini bagian akhir dari blok 16, ya, kuliah-kuliah akhir. Nah, mungkin sebelumnya sudah belajar banyak mengenai fungsi. Kita ini ya review kembali mengenai strukturnya. Nah, ini untuk glandula pituitari atau hipofisis ini, ya, lokasinya ini kita lihat ada di mana ini? Sella turcica, ya, atau fossa hypophysalis. Nah, dia dihubungkan dengan bagian bawah atau under surface of the brain, dengan bagian bawah dari otak itu oleh suatu tangkai atau namanya infundibulum, ya, infundibulum atau pituitary stalk atau truncus infundibularis, ya, truncus infundibularis. Nah, kemudian dia lokasinya ada di bawah dari hipotalamus, ya, di sini nanti ada hipotalamus. Kemudian lokasinya di sella turcica tadi. Kemudian dia secara garis besar, ya, dibagi menjadi hipofisis lobus anterior sama hipofisis lobus posterior, atau yang anterior disebut juga sebagai adenohipofisis, yang lobus posterior disebut juga sebagai neurohipofisis. Nah, ini lokasinya yang nanti sudah kita lihat. Ini adalah sinus sphenoid, ya, sinus sphenoid. Jadi lokasinya ada di kranial dari sinus sphenoid. Kemudian ini dilihat dari posterior view, ya. Maksudnya adalah chiasma optiki. Nah, ini adalah kelenjar hipofisis atau pituitari tadi dihubungkan oleh ini truncus infundibularis, ya, atau infundibulum. Kemudian ini bagian dari neurohipofisis, ini bagian dari adenohipofisis. Ini adalah sinus sphenoid. Ini ada sella turcica, ya. Kemudian di sini ada nyaman vena, ya, sinus cavernosus, dextra et sinistra, kemudian dihubungkan kanan dan kiri oleh sinus intercavernosi, ya, di sekitar dari hormon kita dari kelenjar pituitari tadi. Ini sinus intercavernosi. Nah, ini kita lanjutkan. Di sini ada ini, ya, tadi, ya. Ini apa ini? Talamus, ya, talamus, hipotalamus, dan nukleusnya nanti bisa dibaca sendiri. Ini adalah chiasma optiki. Ini adalah infundibulum tadi, ya. Infundibulum ini menghubungkan, infundibulum kan seperti corong, ya, menghubungkan bagian pituitari ke bagian bawah dari hipotalamus. Nah, ini adalah hipofisis pars anterior atau adenohipofisis yang merah, digambarkan dengan merah. Ini anterior, ya, ini posterior. Ini kemudian ini adalah bagian dari neurohipofisis, ya, berlanjut sebagai ini adalah hipotalamus tadi. Nah, untuk lobus anterior ini ada beberapa bagian. Ini pars anterior, ya, atau disebut juga sebagai pars distalis, ya. Kemudian ini ada bagian pars anterior yang menjorok ke arah infundibulum, ini disebut sebagai apa? Ini, ya, proyek pars tuberalis, ya, yang merahnya adalah pars tuberalis. Dia ada di bagian anterior dan lateral dari truncus infundibularis. Kemudian ini pars tuberalis. Kemudian ini adalah truncus infundibularis. Kemudian ini ada celah, ya. Celah ini memisahkan antara pars anterior dan pars intermedia, ya, pars intermedia.
dipisahkan oleh suatu cleft atau cekungan sini ya, dan cleft atau pemisahnya. Nah ini adalah pars intermediate sini. Cleft ini merupakan sisa dari kantong embryonik ya, pada urutan embryonik. Nah ini ada beberapa arteri utama yang memberikan vaskularisasi ke hipofisis, yaitu ada hipofisialis superior, hipofisialis inferior. Kemudian arteri tadi di drainase menuju vena-vena yang menuju ke arah sinus intercavernosus. Ya, tadi ya yang disebut dari sejarah pituitari tadi. Kita lanjutkan. Nah, ini secara dan tadi ya pembagian-pembagiannya nih, adenohipofisis, ada pars distalis atau disebut juga pars anterior, kemudian pars intermedia, ini adalah pars tuberalis. Ini ada trabecus trabecula. Nah ini bagian dari adenohipofisis, ini merupakan bagian dari posterior lobe atau neurohipofisis. Di sini ada processus infundibularis atau namanya adalah pars nervosa. Ya, pars nervosa. Karena nama lain dari ini ya, hipofisis superior neurohipofisis. In processus infundibularis atau pars nervosa. Kemudian ini juga masih bagian dari lobus posterior, namanya adalah truncus infundibularis ya, atau pituitary stalk. Ya. Kita lanjutkan. Nah. Kita lanjut ke glandula pinealis ya. Mungkin sudah dijelaskan mengenai fungsinya, yaitu menghasilkan melatonin. Untuk detailnya ini sudah ada di kuliah sebelumnya. Kalau glandula pinealis lokasinya adalah kontralateral ya, kontralateral dengan glandula pituitari. Pituitari ada di anterior, kalau glandula pinealis ada di posterior. Nah ini kita lihat ya, ini posterior view, ini ada cerebellum, dilihat dari ini ya, dilihat dari posterior view, ini cerebellum, ini ada glandula pinealis ya di antara colliculus superior, ini colliculus inferior. Nah ini adalah bagian dari atap ventricle ya, ventricle ketiga. Nah, glandula pinealis ini lokasinya ada di ujung posterior ya. Jadi bentuknya seperti konus atau kerucut kecil ya. Kemudian dia mengarah ke posterior, ada bagian atap dari ventriculus ketiga tadi. Ya, nanti kita lihat gambar berikutnya ya. Jadi dia ada di posterior dari atap ventricle ketiga, lokasinya di antara colliculus superior, dan dia dihubungkan ke dinding posterior dari ventricle ketiga tadi oleh suatu tangkai juga, ya, atau stalk itu. Nah ini ya, kita lihat ini adalah glandula pituitari. Di sini kontralaternya atau posisinya ya, ini adalah glandula pinealis. Jadi ventricle ketiga lokasinya ada di sekitar thalamus ini ya. Ini atap bagian posteriornya, nih penghubungnya adalah suatu stalk tadi ya, tangkai, ada tangkai penghubungnya. Kita lanjutkan ke glandula tiroidea, saya cepet saja ya, materi berikutnya lebih banyak. Nah ini glandula tiroidea, ini akan fungsi-fungsinya sudah ya, dia menghasilkan hormon tiroid dan kalsitonin. Secara utama nanti detailnya sudah dipelajari sebelumnya. Dia lokasinya itu ada di anterior ya, di anterior daerah cervical. Lokasinya kurang lebih setinggi cervical 5 sampai thoracal 1 ya, cervical 5 sampai thoracal 1. Kemudian bentuknya seperti buah pir, cuman ini bagian atap ujungnya itu menghadap ke arah superior seperti ini, ke arah superior. Nah dia terdiri dari dua lobus dextra et sinistra, dihubungkan oleh suatu ismus ya. Ismusnya sempit, penghubungnya sempit ya, narrow ismus. Kemudian dia diselubungi oleh suatu kapsula fibrosa, ada kapsul yang menyelubungi oleh glandula tiroid ini. Nah ini kita lihat ya, di sini ada apa ini, kartilago apa? Tiroid. Ini ada apa ini? Adam's apple atau prominensia apa ini? Apa deh? Ya, prominensia larynx atau Adam's apple ya, arti penonjolan glandula penonjolan dari kartilago tiroid. Ya, ini adalah glandula tiroid. Nah, nanti kita lihat ya slide berikutnya dulu.
Nah ini glandula tiroid ya. Dia ini yang kelihatan ismusnya. Nanti ujung superiornya, tadi ujung dari sepnya dia ditutupi. Ini ada beberapa otot yang menempel langsung pada glandula tiroidea. Ini yang pertama ini adalah yang menempel setelah ada kapsul, kemudian ada beberapa fascia, kemudian ada otot. Nah ini otot ini adalah musculus sternothyroid karena dia menuju ke cartilago tiroid untuk insersionya, kemudian origonya ada di bagian belakang dari manubrium sterni. Ya namanya adalah musculus sternothyroid. Nah ini origonya di sini. Ini apa ini? Linea obliqua cartilago tiroid. Ya linea, dia insersinya ada di linea obliqua cartilago tiroid. Nah menempelnya insersio dari musculus sternothyroid ini dan nanti setelah itu dia ditutup lagi oleh musculus sternohyoid, itu akan menghambat pertumbuhan ke arah superior jika ada pembesaran dari kelenjar tiroid. Kalau ada pembesaran ini biasanya pertumbuhan kranial itu dihambat oleh karena adanya insersio. Yang pertama karena adanya insersio otot sternothyroid ini, dan juga adanya musculus yang menutupi di sebelah superficialnya adalah musculus sternohyoid. Kalau ini insersinya dari muskulus osteoid ya, ada di margo inferior osteoid. Ini dari ini ya, lokasinya kita ini superomedial ke arah inferolateral. Kalau yang itu kebalikan, yang sternothyroid kebalikan dari superolateral ke arah inferomedial. Nah ini sebentar. Basisnya setinggi kurang lebih, basis dari glandula tiroid tadi setinggi kurang lebih cartilago trachealis yang keempat dan kelima basisnya. Untuk ismusnya kurang lebih setinggi dari, ya lekasnya ada di anterior cartilago tiroid kedua dan ketiga, basisnya di 4 dan 5. Lalu jaringan ya kapsula fibrosa tadi dia nanti ditempeli oleh ini jaringan ikat padat ya, jaringan padat yang menempelkan ke cartilago cricoidea dan bagian superior dari cartilago trachea. Nah menempelnya glandula tiroid ini kan diselimuti oleh jaringan ikat tadi. Jaringan ikat tadi menempel ke cartilago cricoid dan bagian superior dari cartilago trachea. Ini mengakibatkan yaitu pergerakan glandula tiroid pada saat kita menelan. Jadi kalau kita menelan nanti menelan itunya juga glandulanya ikut terangkat seperti itu. Nah lokasinya dia deep ya, super profunda dari musculus sternothyroid tadi dan sternohyoid. Nah ini kalau di penampang ininya ya, penampang transversalnya ini glandula tiroid yang tadi melekat di ini adalah sternothyroid, sternohyoid, kemudian ada jaringan ikat. Dan jaringan ikat ini adalah fascia cervicalis profunda ya. Ada beberapa lamina pretrachealis, nanti bisa dilihat gitu ya. Ini fascia cervicalis profunda, ini jaringan ikat pada tadi yang menempelkan ke cartilago cricoid dan bagian superior dari cartilago trachea. Nah ini ada sternocleidomastoid. Nanti bisa dilihat ini diselubungi oleh kapsula fibrosa. Nah ini untuk glandula tiroidea, dia tumbuh ya, awalnya munculnya secara embriologi dia berdasarkan dari rise from, jadi awalnya dari dasar dari faring ya pada basis dari lidah ya, basis dari lingua ya, namanya merupakan lokasi dari pertumbuhannya itu dari awalnya dari foramen caecum. Ini foramen caecum, kemudian nanti dari sini dia akan turun ke bawah ya ke lokasi di posisi dewasanya di anterior dari leher tadi ya, anterior sekitar di leher tadi, dia turun melalui ini salurannya atau pathway-nya ini disebut sebagai ductus thiroglossus ya, pathway-nya ini ductus thiroglossus. Normalnya ductus thiroglossus ini harusnya dia menghilang ya pada saat awal-awal perkembangan dia, setelah turun ya ini akan menghilang. Tapi jika dia itu persis istilahnya tetap ada, salurannya itu tidak tetap ada, kan masih ada epitel. Nah itu akan membentuk suatu kista kalau terjadi ini. Awalnya kan dia ada rudimenter ya, hilang. Tapi kalau tetap ada salurannya ini, nah ini akan membentuk suatu kista ductus thiroglossus
Kemudian kalau kista kalau hanya ada epitel saja mungkin kista diskus stiroglossus, tapi kalau tetap membentuk saluran, ada lubang yang menghubungkan ke foramen cecum, namanya adalah fistula. Ya, ini jika ada connection, ada hubungan. Tapi kalau kista ya cukup ada epitelnya saja. Tapi kalau dari itu masih ada lubang menuju ke cecum, berarti disebut sebagai fistula. Nah, ini untuk vaskularisasinya ada beberapa arteri utama yang memvaskularisasi glandula tiroidea. Ini adalah arteri carotis communis, ini arteri carotis eksterna, ini interna ya, masuk ke interna, ini eksterna. Eksterna mempercabangkan arteri tiroidea superior. Dia akan memvaskularisasi bagian apex ya, atau ujung dari apex dari glandula tiroid, yang bagian superior glandula tiroid dari arteri tiroidea superior. Namun untuk bagian basis dan posterior sebagian besar oleh arteri tiroidea inferior. Nanti ini cabang dari apa, cari sendiri ya, arteri tiroidea inferior. Nah, ini kurang lebih 10%-nya dari manusia, beberapa persen, 10% dari manusia itu ada yang mendapatkan perdarahan atau vaskularisasi dari arteri tiroidea ima. Arteri tiroidea ima. Nah, ini kalau arteri ini dia bisa saja cabang dari truncus branchiocephalicus atau langsung dari arcus aorta, carotid communis etc. dan lain-lain, dan bisa baca sendiri. Nah, ini untuk venanya, venous drainase atau aliran darah vena dari glandula tiroidea. Tadi kalau yang bagian superior juga menuju ke vena tiroidea superior dan bagian medianya menuju vena tiroidea media. Nah, keduanya ini nanti menuju ke vena jugularis internal. Kalau bagian tadi ini inferior, dia menuju ke vena tiroidea inferior, lalu ke vena brachiocephalica dextra et sinistra. Ini ya. Ini bisa dilihat lagi bagaimana pencabangannya. Nah, untuk inervasinya mendapatkan persarapan simpatis dari ganglion cervicalis, ganglion cervicalis inferior, media dan superior. Nanti tidak lagi inervasi simpatis di blok 1.5. Kan ada menuju simpatis, ada yang menuju ke ini ya, ganglion cervicalis superior, media dan inferior. Nah, salah satunya dia akan memberi persarapan simpatis menuju ke ganglia ini. Kemudian ini adalah beberapa kelainan anatomis ya. Yang pertama adalah pembengkakan dari glandula tiroid, ya, kemudian pergerakannya pada saat menelan. Ya, jadi glandula tiroid ini akan dia lokasinya tertanam di suatu selubung. Ya, tadi fascia cervicalis pemuda tadi ya, atau disebut juga fascia pretrachealis. Nanti tidak lagi gambar sebelumnya tadi ya. Sehingga akan mengikat kelenjar glandula tiroidea tersebut ke laring dan trachea. Ya, sehingga dia akan menjelaskan ya bagaimana kenapa terjadi pergerakan pada saat menelan. Jadi kalau kita coba nanti temunya suruh menelan udah. Nah, itu kalau kan ada pergerakan dari laringnya, itu glandula tiroid ikut bergerak. Jadi misalkan ada pembengkakan bisa dites. Kalau ada pembengkakan di daerah leher, pasien bisa diminta untuk menelan apakah pembengkakan tersebut ikut bergerak pada saat menelan. Nah, ini agenesis tiroid. Ini adalah kegagalan pembentukan dari glandula tiroid dan merupakan penyebab, salah satu penyebab utama dari kretinisme. Kemudian ini adalah penurunan yang tidak komplit atau incomplete descent of thyroid. Jadi tadi harusnya dari foramen cecum turun ke area di anterior leher, tapi dia turunnya nggak sempurna, tumbuhnya bisa di area di mana saja perjalanan dari ductus spiroglossus. Jadi dia nggak turun di daerah leher. Nah, kalau dia ini penurunannya terhambat ya pada bagian mana saja dari ini ya, pathway-nya tadi ya, ductus spiroglossus ini kan pathway-nya. Nah, kalau disebut sebagai lingual tiroid jika penurunannya dia masih ada di sekitar di sekitar lingua. Dan ini namanya adalah lingual tiroid, dia nggak menurun ke bawah lagi. Nah, ini adalah kista ductus spiroglossus. Tadi ductus spiroglossus normalnya disappear ya, nanti menghilang. Namun sisa epitelium bisa saja masih ada, lalu membentuk suatu kista pada di mana saja di area pathway di area ductus spiroglossus tadi. Kemudian biasanya di leher
atau di bawah atau inferior dari os hyoid ini ya, os hyoid di bawah inferior dari os hyoid, kemudian membentuk pembengkakan di anterior dari leher. Kalau sinus atau fistula jika ductus pyroglossusnya ini ruptur spontan membuat sinus, tapi kalau tadi fistula juga ada epitelnya ini masih membentuk sambungan ya, ada lubang atau saluran seperti itu, nah itu fistula. Kemudian ini adalah aksesoris ini ya, kelenjar tiroid aksesoris. Jadi muncul kelenjar tiroid di mana saja sepanjang dari ductus pyroglossus. Nah kalau aksesoris berarti yang utama turun, tapi tetap ada kelenjar tiroid yang lain, ada tambahan-tambahan. Ya, ini bentuknya aksesori. Jadi bisa saja tumbuh di lateral dari kartilago tiroid. Ya, biasanya munculnya ini di sekitar tiroides muscle. Nah kalau piramida ini ya, piramida loop seperti ini, kan tadi ada ismus seperti ini, piramida loop ini kurang lebih terjadi pada 50% gangguan tiroid. Biasanya punya piramid loop ini bervariasi dalam ukuran, kemudian dia biasanya lokasinya di atas dari ismus ya, dari ismus, kemudian left ya, sebelah kiri dari garis mediana ya, garis mediana leher biasanya sebelah kiri, kemudian dihubungkan oleh jaringan ikat yang mengadili. Ini coba bisa dibaca sendiri ya. Ini aksesoris. Tapi kalau benar-benar ini nggak ada ismus. Kalau ini ini absence of ismus, jadi tidak ada ismus juga. Selain ada piramida loop, dia juga nggak ada ismus. Kemudian pembesaran kelenjar tiroid ini menyebabkan pembengkakan pada leher. Nah efeknya apa? Bisa menekan daerah trachea, ya esofagus, kemudian nervus laryngeus recurrens. Kemudian jika dia membesar tadi ya, arahnya dia ke arah anterior, posterior, inferior ataupun lateral ya, karena kalau ke atas dia biasanya terbatas seperti itu. Nah ini kita lanjut ke glandula paratiroidea, nanti bisa dibaca lagi ya slide sebelumnya itu dengan seksama. Nah ini biasanya terdiri dari dua pasang ya, di superior dan inferior. Dia lokasinya ada di posterior glandula tiroid. Ya ini ada sepasang seperti ini, bentuknya kecil, ovoid ya, ovoid, warnanya kurang lebih kuning kekuningan. Kemudian dia lokasinya ada di eksternal dari kapsula tiroid ya, ada di separuh medial permukaan posterior dari masing-masing lobus dari glandula tiroid. Tapi ini setelah lokasinya dia disebutkan setelah kapsul glandula paratiroid baru fascia ya. Jadi lokasinya di antara fascia dan kapsula glandula tiroid. Nah, most people kadang-kadang punya, normalnya punya 4 ya, punya 4 pitches ya, 4 buah glandula paratiroid. Namun mungkin bisa saja 5%-nya punya lebih dari glandula paratiroid ini. Tapi kadang-kadang juga hanya punya 2 saja ya. Kemudian bagian superior ini biasanya lokasinya lebih konstan ya. Kemudian yang inferior kadang-kadang agak yang berbeda-beda lokasinya. Kemudian ini biasanya lokasi yang inferior ini sekitar dari cartilago cricoid, levelnya kalau sekitar cartilago cricoid ini dan cartilago trachearis ya. Biasanya lokasinya ada di sini. Kemudian maaf ini yang superior. Yang superior lokasinya sejajar kurang lebih cartilago cricoid, tapi kalau yang inferior biasanya dekat dengan kutub kutub inferior dari glandula tiroid. Nah ini yang biasanya bervariasi adalah lokasi dari yang inferior. Nah ini untuk vaskularisasi bisa dibaca titik sendiri ya. Yang arteri utama tadi karena bagian posterior dari glandula tiroid itu sebagian besar oleh arteri tiroidea inferior. Begitu juga dengan glandula paratiroid ya, dia cabang dari arteri tiroidea inferior seperti itu. Nah kemudian ada beberapa tadi juga tiroidea 5 juga dan lain-lain, ini variasi. Tapi yang utama adalah tiroidea inferior. Untuk vena dia akan didrainase menuju plexus tiroidea. Kemudian nervusnya sama seperti tadi dari ganglion cervicalis ya. Kemudian dia akan menghasilkan hormon paratiroid hormon atau PTH nanti sebutnya ya, metabolisme fosfor dan kalsium. Kemudian target dari organ ini adalah skeleton, kidney dan sebagainya. Nah ini beberapa kelainan ya dari struktur
glandula paratiroidea. Yang pertama bisa saja absen atau tidak ada sama sekali. Hipoplasi berarti kecil ya, kadang-kadang tidak terbentuk atau incomplete perkembangan yang incomplete, tidak sempurna ya dari glandula paratiroidea. Lalu ektopik jika lokasinya tidak sesuai, ya lokasinya tidak sesuai tadi di posterior ya. Nah, the close relationship between paratiroidea ini untuk secara embriologinya ya. Kadang-kadang yang inferior tadi lokasinya mendekati ke timus seperti ini. Jadi di area mediastinum, ya kadang-kadang seperti ini. Harusnya kan dia di bagian kutub inferior dari glandula tiroid, tapi bisa saja dia ada di mediastinum di antara glandula di antara glandula tiroid dan timus seperti ini. Ini kadang-kadang muncul paratiroid yang lokasinya ektopik seperti ini. Nah, ini superior mediastinum dari torak. Nah, ini kita masuk ke glandula suprarenalis ya. Ini biasanya berwarna kekuningan pada manusia yang masih hidup ya. Ini glandula suprarenalis. Lokasinya di antara superomedial aspek dari kidney dengan diafragma ya. Lokasinya di antara diafragma dan aspek superomedial dari kidney. Kemudian dilingkupi oleh ini ya, lemak perinephrik ya, atau kapsula adiposa renis dilihat lagi ya 1.4. Kemudian glandula suprarenalis ini ditutup oleh fascia suprarenalis ya, nanti lihat lagi selubung dari ginjal. Nah, ini lokasinya di antara kapsula adiposa dan fascia renalis ya, nanti dicek lagi. Nah, ini untuk glandula suprarenalis dia ada bagian yang disebut sebagai hilum. Ini hilum ya, pintu masuknya. Ini glandula suprarenalis ada hilum. Nah, di mana vena dan pembuluh limfa itu masuk ke glandula suprarenalis. Tapi arteri itu biasanya masuknya tidak melalui hilum, tapi dia langsung mempercabangkan ke beberapa bagian, menembus beberapa bagian dari glandula suprarenalis. Tapi kalau vena sama glandula limfatik dia melewati hilum. Kalau arteri dia langsung menembus beberapa bagian. Nah, memiliki beberapa struktur utama yaitu korteks dan medula. Ini secara embriologinya berbeda ya. Bagian medula dari ektoderm ya, lapisan ektoderm, tapi bagian korteks dari mesoderm. Nanti ya nanti dicek. Nah, ini glandula korteks suprarenalis dari mesoderm. Kemudian dia akan mensekresikan hormon kortikosteroid dan androgen. Tapi kalau medula dari ektoderm ya, jaringan saraf yaitu neural crest yang berhubungan dengan sistem saraf simpatik yang sebelumnya ya 1.5. Kan ada yang sistem saraf simpatik langsung menuju ke glandula suprarenalis. Nah, ini beberapa pembagiannya. Bagian medula di sini ada medula, ini adalah bagian korteks, terdiri dari beberapa zona, glomerulosa, fascicula, reticularis, dan masing-masing ini menghasilkan hormon reticularis androgen ya, kemudian glucocorticoid, kemudian mineral makrikoid. Nah, ini untuk bagian medulanya. Nah, ini kita lanjut ke vaskularisasi. Arterinya bisa dibaca sendiri ya, suprarenalis superior, suprarenalis media, dan inferior. Tadi ya kan tadi menembus langsung di beberapa di superiornya ya kalau arteri. Kalau vena di daerah hidung sini masuk keluarnya sama pembuluh limfatik di sini. Nah, untuk arteri ini dari suprarenalis superior, media, dan inferior. Venanya ini bisa dibaca sendiri. Suprarenalis dextra masuk kemana, vena cava sinistra kemana, bisa dibaca sendiri. Nah, ini untuk inervasinya, sarafannya ini dari plexus soleus, lalu nervus splanchnicus mayor, minor, dan imus ya, langsung menuju ke bagian medula. Tadi simpatis langsung ke arah medula. Ini saat ini sudah ada di sistem saraf otonom ya, di 1.5. Nah, ini juga persarafan nanti dilihat sendiri ya, ini plexus soleus ya ke arah. Ini si plexus soleus kan sifatnya simpatis sama parasimpatis, jadi ada yang memicu sama pengeluaran hormon dan sebagainya. Ini beberapa abnormalitas ya pada perkembangan embrionya ada. Tadi agenesis berarti tidak terbentuk sama sekali kelenjar suprarenal ya. Agenesis jarang, biasanya berhubungan juga dengan ipsilateral renal agenesis. Jika tidak terbentuk renal ya tidak terbentuk juga suprarenalnya. Ini biasanya berhubungan dengan itu. Lalu congenital adrenal hipoplasia ini
defek pada saat diferensiasi dari perkembangan glandula adrenal. Nah ini biasanya juga disebabkan adanya biasanya pada infan yang tidak terbentuk kepala ya, anencefali dengan sempurna dan sebagainya. Mungkin nanti dijelaskan oleh dokter Ratna ataupun dokter Atal tentang beberapa kelainan ini. Nah ini untuk aksesori berarti bisa saja terbentuk bagian tambahan ya, tambahan dari kelenjar adrenal bisa saja mengandung bagian korteks dan medula. Jadi kalau ada tambahan kelenjar adrenal biasanya dia mengandung dua ini, bagian korteks dan bagian medula. Itu tambahan kalau itu aksesori. Nah sekarang kita masuk ke pankreas. Pankreas ini tidak saya jelaskan lebih detail karena sebenarnya mungkin di bagian histologi di 1.3 fungsi pankreas salah satunya sebagai fungsi endokrin. Kalau eksogen dia menghasilkan beta atau enzim pankreas ya yang disalurkan menuju ke duodenum ya. Ini melewati terus, ini adalah fungsi eksokrin pankreas. Ini adalah fungsi endokrin pankreas. Ya, kalau endokrin dia nanti langsung menuju ke kapiler pembuluh darah. Nah, hormon-hormon yang dihasilkan ini sudah dijelaskan kalau mana yang menghasilkan insulin, apa beta atau delta atau F. Beta. Nah, sudah ini saya akhiri ya. Island of Langerhans. Saya dilanjutkan ke depan. Untuk air pasir dan lain sudah ada yang itu kayak gitu. 3. Baik, terima kasih. Luka. Ya, sudah ngantuk sepertinya ya. Itu dendrositis. Dan ngantuk saya jalan-jalan ya. Oke. Siap-siap ini langsung. Oke, ini kan tentang kelainan pada sistem endokrin ya. Ada yang tahu kira-kira kelainannya apa? Gondok. Ya. Yang mana yang mau? Coba. Ada pisau. Sebelum dari langsung buka. Ada. Bro. Langsung dibuka ini. PPT-nya, ya. Bro. Yang mana? Yang mau? Bro. Share? Ini. Yuk. Ya, namanya siapa? Bulk banget ya. Oke, silakan. Kuiter itu apa? Pembesaran tiroid. Oke. Ada lagi yang mau? Tuh, langsung dibaca kan kalau ditanya ini. Yuk. Siapa? Yuk, sini. Apa dia? Suara banyak sih. Cuma luar biasa. Ditanya Kelainan kelenjar endokrin. Ya? Apa saja? Kelenjar ya? Kelainan kelenjar. Oke, apa itu adisan diri? Oh, kelenjar. Ada di slide ya? beda berubah. Ya? Ya, enggak. Oke. Apa yang berubah? Adisan diri? Yuk, ganti di sini. Apa lagi? Ya. Hipotiroid. Akromegali. Kelainan endokrin kan banyak ya, hormonnya ada banyak, kira-kira salah satu. Kan sudah disebut-sebut Kok nggak kenal? di Aku tadi tutorial. manggil dia Wita. Ada apa? Kelainan insulin, ya kan? Mengalami apa? Iya, diabetes itu ya. Oke. Siapa lagi mau share? Dirimu mau nambah nggak? Ini hipergonadisme dan hipogonadisme. Oke, ya, terima kasih. Oke, ya. Nah, kalau gini terus jenggelek nih. Baik. Ya. Ada beberapa kelainan di kelenjar endokrin ya. Oke, ini ya di PPT-nya masing-masing sudah ada ya. Oke, nanti overview-nya bisa dilihat dulu ya. Oke, mulai dari growth hormone ya. Oke, ini bisa ada apa? Pituitary growth failure ya. Ini nanti kegagalan pertumbuhan ya. Kemudian kalau yang overproduksi kemarin sudah ya, sebelumnya ada gigantisme dan akromegali. Oke, kemudian ini hipotiroidisme ya. Oke, ini biasanya karena kongenital ini dari pregnancy-nya ya. Jadi ini yang kena bayinya ya. Oke, kalau ini sudah dewasa ya. Kuiter tadi yang disampaikan siapa? Divina ya.
Oke. Jadi ada pembesaran kelenjar tiroid, tadi dokter Aden juga sudah menyebutkan ya. Oke, kalau orang Jawa bilangnya gondok gitu ya. Bukan gondok ya. Oke, akromegali sudah. Kemudian ini tadi hipo, kemudian ini hiper ya. Hipertiroidism, Graves' disease ya. Penyakit autoimun ya. Nanti gejalanya ini ya, high metabolic rate ya. Kemudian insulin tadi sudah disampaikan ya. Ada diabetes mellitus ya. Kemudian kalau ekses ya berarti apa? Lawan kebalikannya ya. Lawan dari ekses dari gula darah ya, jadi low blood glucose ya. Oke. Kemudian Addison disease ya. Ini apa? Hipersekresi apa hiposekresi? Hiposekresi. Hipo ya. Oke, kalau yang hiper itu yang kasih ya. Oke, dari apa? Glucocorticoid ya. Oke, kemudian ini ya estrogen, androgen ini ya nanti bisa hipogonadism atau ini ya precopuberty ya. Mungkin detailnya kalau yang precopuberty nanti di blog selanjutnya ya tentang kelainan pada genitalia ya. Oke, nah kita akan belajar mekanismenya ya. Oke, nah bisa ada hipersekresi, bisa ada hiposekresi, bisa hiporesponsifness ya. Oke, jadi kalau misalnya hiper dan hipo itu berarti dari hiper dan hiposekresi ya, berarti dari sononya itu apa? Dari glandulanya gitu ya. Oke, nah kalau hiporesponsiveness ini berarti apa? Dari sel targetnya ya, jadi tidak bisa berrespon ya. Oke, nah kalau yang hipersekresi ini biasanya penyebabnya ini ya, tumor atau imun, kemudian eksesif stimulasi. Jadi apa? Dari hormon yang tropik atau hormon yang releasing gitu ya. Oke, kemudian kalau yang hiposekresi ya bisa karena ada congenital ya, kemudian ada autoimmune destruction, jadi dia menghancurkan kelenjar-kelenjarnya. Nanti mungkin dokter Arta akan menjelaskan detailnya ya yang autoimun. Kemudian surgical removal dari glandnya ya. Saya kemarin disampaikan dokter Rusdi ya, misalnya melakukan operasi nggak sengaja Pak, sebelahnya ikut ke reseksi misalnya seperti itu, nah itu bisa ya. Oke, kemudian ini lack of normal tropik, jadi hormon yang memicu itu kurang ya. Oke, sehingga nanti jadi hiposekresi. Kalau yang hiporesponsiveness berarti dia apa? Ya, target selnya atau target jaringan targetnya ini ada resistensi ya. Oke, jadi sebenarnya si hormonnya ada gitu ya, tetapi target selnya atau jaringan malah tidak bisa berespon ya. Oke, kita bisa lihat di sini ya di hipofungsinya ya, penyebabnya apa di sini. Kemudian ini hiperfungsi ya, ini misalnya di pituitari ya. Oke, kalau yang ini di glandula endokrinnya ya. Oke, nanti apa ininya penyebabnya? Nah ini kan kalau dari sini ingat ya kemarin kan dari kuliah yang hipofisis ya, ini kan dia menghasilkan apa hormon-hormon yang tropik gitu ya, dia memicu releasing dari hormon lain gitu kan. Nah kalau misalnya di sini sudah kekurangan ya berarti nanti di sini juga akan kekurangan juga gitu ya, sampai sini juga iya ya. Oke, nah kemudian ini hiperfungsi ya. Oke, ini kemarin juga sudah salah satunya contohnya kemarin apa? Adenoma gitu ya. Oke, jadi dia apa? Malah banyak gitu ya, memacu gitu. Nah, nanti di sini juga akan tinggi ya. Oke. Nah, kemudian ini bisa karena eksogen ya, atau sumber dari luar gitu ya. Ini yang mempengaruhi endokrin ya, glandula endokrin untuk sekresinya gitu ya, atau di sini di bawah, di paling bawah berarti apa? Target tisunya ya, dia mengalami resistensi atau down regulasi ya.
Oke, sampai di sini bisa dipahami? Ada yang mau bertanya? Gak ada? Oke, ya. Oke, kita ini ya ke hormon activity-nya ya. Ya sebenarnya ya tadi ya tentang apa itu hiper sama hipo ya. Ya little hormon ya ini ya nanti dia akan itu secretion ya. Kemudian ini penyebabnya ya nanti ya. Oke. Jadi nanti penyebab salah satunya ya. Jadi ini yang penyebab hiponya, ini yang penyebab hipernya gitu ya. Oke. Kadang ini ya sudah disekresikan gitu ya, tetapi metabolismenya terlalu cepat ya, jadi dia di remove dari darah itu terlalu cepat ya, maka kandungan di dalam darahnya akan rendah. Nah ini bisa yang hipo ya. Oke. Kemudian juga bisa abnormal tissue responsiveness-nya ya. Oke, ini mulai dari ya sel targetnya, reseptornya nggak ada ya, atau malah kurang enzim ya, dia akan membantu sel targetnya untuk berrespons ya. Oke. Ya, jadi kita lihat ya, apakah ini ya hormonnya itu berasal dari kelainannya berasal dari sintesis dan sekresinya, atau transportnya, atau degradasi atau ekskresi ya. Ini sekresi, ini ekskresi ya, yang bawah ekskresi. Jadi pembuangannya ya. Oke, itu ya. Sebenarnya dari atas tadi ya, dari sekresinya apakah ada gangguan, mungkin apa di transportnya ya kan, hormon itu harus sampai ke seluruh tubuh ya. Kita apa darah, nah pas ditransport ternyata ada gangguan ya. Kemudian apakah di selnya, nanti selnya itu juga ada gangguan, atau nanti pada saat degradasinya atau ekskresinya ya. Oke, bisa dipahami dari sini? Bisa ya. Oke ya. Nah ini adalah kelainan primer dan sekunder dari gland ya. Oke, kalau primer ini berarti ada malfungsi intrinsik ya. Oke, di produksi hormonnya di dalam glandula ya. Kalau yang sekunder itu malfungsinya di hipotalamus atau pituitari. Jadi dia yang menghasilkan hormon yang mengontrol ya. Ada gangguan di sana ya. Jadi dia dari atas gitu ya, dari hipofisis atau hipotalamus. Nah itu sekunder ya. Walaupun nanti kalau secara klinis gejalanya akan mirip ya. Makanya kemarin kan salah satu contohnya misalnya dia apa ya, dari kemarin prolaktin ya, misal prolaktin ya, itu dari hipofisis ya. Oke ya. Nanti misalnya ya dari organ tiroid gitu ya. Nah tiroidnya itu berarti kan dari apa? TRH ya. Nah apakah gangguannya di TRH atau di glandula tiroidnya ya. Oke, kalau dia di glandula tiroidnya ya berarti primer. Tapi kalau di TRH-nya ya berarti dia sekunder ya. Oke, walaupun nanti memang gejalanya secara klinis ini akan sama ya. Nanti harus dicari penyebabnya ya. Apakah penyebab aslinya itu dari glandula itu sendiri atau dari hipofisis hipotalamus ya. Oke. Biasanya yang dilakukan pengecekan gitu ya, pengukuran itu nanti konsentrasi ya, hormon konsentrasinya gitu ya. Dan apakah itu hormon yang dari pituitari ya, atau hormon yang dari glandula itu sendiri, untuk memastikan ini penyebabnya yang mana, ini yang sekunder atau yang primer ya. Nah kita baca satu ya, ini hipotekresi ya. Oke, kalau primer ya ini misalnya ini ya tiroid atau adrenal cortex ini tidak cukup menghasilkan hormon ya. Oke. Kemudian kalau yang sekunder ini misalnya ini dari hormon yang tropik tadi ya, dari hipofisis ya. Oke, nah ini yang hiposekresi yang lain ya, decrease dari insulin atau
sekresi insulinnya ini menurun, ya, ini pada kondisi diabetes mellitus ya, sudah di tutorial kemarin beberapa sudah disinggung ya. Atau misalnya ini ya, contoh juga hiposekresi sentral diabetes insipidus dari apa? Kurang Ya, vasopressin. nanti diuretik hormon ya, ADH-nya dia defisiensi ya. Oke. Nanti misalnya ya, kalau misalnya tadi ya di sini ya berarti harus dicek ya, misalnya dia ada gangguan tiroid ya, mengarah ke gangguan tiroid, apakah tiroidnya ya, hormon tiroidnya yang dicek, kemudian nanti hormon yang dihasilkan di hipofisis juga harus dicek ya. Oke. Nah ini contoh lain ya. Oke. Ini misalnya ya primary thyroid hormone deficiency ya. Jadi ini hormon tiroidnya akan low, tetapi TSH-nya akan tinggi ya. Karena apa? Tidak ada negatif feedback, ingat ya. Negatif feedback dari hormon tiroid nanti ke TSH ya. Oke. Nah penyebabnya apa ini? Ya defisiensi yodium, kemudian autoimunnya, ini contohnya Hashimoto thyroiditis ya. Kemudian yang sekunderi hormon defisiensi ini ya, oke, sangat jarang ya. Ini nanti kalau dicek berarti nanti tiroid hormonnya itu low, TSH-nya juga low ya. Kemudian kita hipersekresi ya, hipersekresi juga sama, ada primer ada sekunder ya. Oke. Nanti dicek juga hormonnya ya, dicek kalau itu ya ada sekresinya, apakah dia dari glandula tiroid yang dimaksud atau dari hipofisis hipotalamus ya. Oke. Nah ini contohnya Cushing syndrome ya. Oke. Jadi ini ada hiperkortisolisme ya. Oke. Jadi ini glandula pituitary ini sangat hiperaktif gitu ya, sehingga nanti pengeluaran ACTH itu sangat banyak ya. Yang dia akan menginduksi apa? Adrenal cortex untuk apa? Menghasilkan kortisol. Nah inilah disebut nanti apa? Gejalanya, kumpulan gejala ini dinamakan Cushing syndrome ya. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya, ini penyebabnya ya. Oke. Tapi dia ya sama yang nanti ini ya, gejalanya gejala akan mirip dari semua ya. Oke, kemudian nih hipersekresi yang lain disease ya. Jadi ini thyroid stimulating immunoglobulin ini akan berikatan dengan reseptor TSH ya di glandula tiroid, dan nanti terjadi pelepasan hormon tiroid yang berlebihan ya. Nanti ya, kalau dicek hormonnya T3 dan T4 akan naik ya. Oke. Karena tinggi ya, dia akan memberikan feedback negatif ya, jadi TSH-nya akan rendah ya. Oke. Bisa dipahami sampai sini ya. Oke. Oke, ini ya nanti kalau gambarnya bisa dilihat sendiri ya. Oke. Nah, ini yang hyporesponsiveness ya. Oke, ini biasanya resistensi hormon ya. Oke, mirip kalau secara klinis dengan yang hiposekresi ya. Oke. Nah, penyebabnya apa? Bisa dia defisiensi reseptor, jadi jumlahnya yang kurang ya. Oke. Nah, iya. Oke, misalnya karena reseptornya itu bukan hanya reseptornya yang berkurang, bisa saja juga ada mekanisme post reseptor seperti second messenger ya, sudah diceritakan juga, dijelaskan di belajar ya, bedanya hormon steroid sama yang non steroid atau peptide ya, pakai second messenger ya. Nah kalau gangguan di sana, oke, itu juga akan menyebabkan ini ya deficiency. Oke, kalau ini ya ini konsentrasi hormonnya normal atau tinggi ya, tapi apa ya, karena dia reseptornya kurang ya, dia tidak akan bisa apa ditangkap begitu ya oleh organ target atau jaringan target ya. Nah
karena dia dianggapnya kurang gitu ya, selnya kan oh ini kok nggak ada gitu ya, seperti kemarin yang insulin itu ya, karena selnya kan nggak dapat glukosanya gitu ya, jadi dia tetap aja minta untuk dihasilkan insulin gitu. Oke. Ya nanti insulinnya akan insulinnya glukosanya akan tinggi ya. Oke. Insulinnya rendah gitu ya, glukosanya akan tinggi ya. Oke. Simptomnya ya, ini nanti salah satunya bisa hormonnya normal, tetapi kok ada gejala seperti kekurangan hormon tersebut. Jadi kalau dicek darah, kemudian diambil gitu ya, dicek kadarnya itu normal ya, tetapi kok gejalanya mirip ya hiposekresi gitu ya. Nah, ini karena apa? Ternyata target selnya yang tidak bisa menangkap si hormonnya ya. Oke. Nah ini contoh yang lain, ini yang diabetes insipidus ya. Jadi ini misalnya ya pada kuliah urinari kan sudah bisa buka sendiri. Bagus. Pada sistem urinari kan sudah tahu ya bahwa reabsorpsi air itu ada di bulus ya. Nah di sini ADH ini kan bekerja di sana ya. Nah di bulus dia terjadi defisiensi reseptor ya. Sehingga nanti dia tidak akan bisa bekerja si antidiuretiknya itu ya. Makanya apa? Gejalanya apa kira-kira? Urinnya akan sangat banyak ya, diabetes insipidus ya. Ya, kemudian ini contoh yang kedua hiporesponsiveness ya, diabetes mellitus ya. Ya ini jaringan di dalam tubuh akan resistensi insulin. Sebenarnya insulinnya kan cukup gitu ya, tetapi dia nggak ada reseptor yang bisa menangkap atau kurang reseptornya ya, sehingga gula darahnya akan tinggi ya. Oke. Ya ini bisa dilihat di sini ya, ini bisa mengaktifasi ya. Kemudian glukosanya bisa masuk gitu ya. Jadi kan semuanya kita sama reseptor gitu ya. Di sini kalau misalnya tipe 1 ya karena nggak ada hormonnya gitu ya, jadi dia nggak bisa ya. Kalau ini yang tipe 2 ya. Jadi bisa di defeksi signalingnya dari apa? Dari ikatan hormon sama reseptor ya, sehingga gulanya tidak bisa masuk ya. Ini nanti yang masing-masing ya, kita lihat ya. Untuk di pituitary gland ya. Ini biasanya ditandai dengan hormon yang dikeluarkan oleh glandular pituitari itu nanti akan mengalami gangguan ya, karena dia banyak mempengaruhi releasing dari hormon yang lain, maka tanda-tandanya atau gejalanya akan semua kelainan di hormon-hormon tersebut akan muncul ya. Nah ini ya kondisi yang paling sering adalah tumor ya. Kemudian infeksi, trauma ya, atau ada necrosis ya. Ingat ya, kan di hipofisis gitu ya, dia kan bisa mempengaruhi banyak ya, kayak gitu, hormon, kortisol, tiroid, beta-gonad gitu ya, blood pressure gitu ya. Jadi nanti gejalanya kan banyak gitu ya. Kemudian ini hipopituitarisme ya, dwarfisme ya. Ini karena ada kondisi-kondisi yang dia akan menurunkan hormon ini ya, yang dia menyebabkan si orang tersebut atau anak tersebut ya, dia kecil gitu ya, short stature ya, karena ada defisiensi dari growth hormone ya.
dari kata dwarf, ya. Dwarf itu apa? Kurcaci ya, yang kecil gitu ya, karena performanya tidak cukup gitu ya. Nah, bisa juga selain growth hormon yang mengalami defisiensi itu somatotropin hormon ya, atau growth ini ya, yang somatotropin releasing hormon ya. Kemudian diabetes insipidus ya. Ini tadi benar mirip dengan yang tadi ya. Jadi adegannya ya, dia mengalami defisiensi ya. Kemudian ini hiper ya, ini hiperpituitarianism ya. Jadi jumlahnya akan sangat banyak ya. Bisa gigantisme, bisa akromegali. Kemudian yang kemarin sudah diterangkan Rudi ya, siap itu ya. Jadi sindrom of inappropriate anti-diuretic ya, ini sudah kemarin ya di kasus ya. Kemudian hiperprolaktinemia kemarin juga sudah ya, terus di itu ya. Diceritakan ada seorang wanita gitu ya, belum menikah, kemudian dia kok asinya keluar gitu ya, terus menstruasinya tidak teratur gitu ya, atau malah hilang sama sekali, tidak ada menstruasinya ya. Kemudian di Cushing sindrom ya, tadi juga sudah saya terangkan di depan ya. Jadi ini peningkatan dari ADH, kemudian hipertiroidism ya, karena SH-nya yang banyak ya. Ya, kemudian ini yang sekarang masuk ke tiroid ya. Ini gangguan di tiroid ya. Nanti karena fungsinya itu mempengaruhi metabolisme ya. Jadi kalau ada gangguan di tiroid, metabolisme akan terganggu ya. Penyebabnya apa? Bisa tumor, bisa kongenital, bisa ada kerusakan baik itu surgery atau misalnya ada radiasi atau ada infeksi dan aging ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, di tabel ini ya, kondisi di mana ini hipotiroidisme dan ini hipertiroidisme ya. Jadi dari ini ya, kalau yang hipo ya TT34 nya low ya. Kalau yang hiper high ya. Karena mengaruhi metabolisme, jadinya apa? Metabolismenya juga pada yang hipotiroid dia kan low ya. Kalau yang di hiper akan gampang kan ya. Kalau secara ini ya, penampakan dia akan muncul seperti goiter gitu ya. Tapi dia mirip dengan ini goiter kalau yang hipo. Kalau yang hiper ini yang grave disease ya. Untuk kulitnya dia akan apa? Yang hipo dia lebih pucat ya, dingin ya, gampang terjadi demam ya. Dan kalau yang hiper ya flash, jadi lebih apa? Gampang kemerahan gitu ya. Jadi tidak tahan panas ya. Nah ini ya, sambungan ke bawahnya ya, toleransi ke temperaturnya ya. Kalau yang hipo intolerance, kalau yang hiper intolerance ya. Nah yang paling sering yang bisa di itu yang ini ya, di grave disease itu matanya exophthalmos, dia menonjol ya. Jadi pada hipertiroid, jadi kalau nanti ketemu pasien gitu ya dengan tanda-tanda exophthalmos, nah kita bisa curiga jangan ada hipertiroid ya. Kemudian kardiovaskulernya ya, kalau yang hipo dia akan bradikardi ya. Apa artinya bradikardi? Jadinya lambat ya. Kemudian ada pembesaran jantung ya. Kemudian yang hiper ini tadi ya. Kemudian selain itu juga peningkatan tekanan darah ya. Nervous sistemnya ya, dia lebih lethargic. Kemudian hipo, kalau yang hiper dia restless ya, nervous tremor ya. Makanya ada cerita dari tremor gitu ya. Ya, tremornya dilihat dulu ya penyebabnya, apakah dia tremor terus-terusan atau pada saat tertentu ya. Kemudian untuk berat badan ya, ada ini ya, kenaikan pada yang hipotiroidisme. Kalau yang hiper ini dia lebih cenderung kurus ya, walaupun nafsu makannya itu biasa ya. Yang itu goiter ya.
ini ada pembesaran dari glandular tiroid ya. Ini bisa karena hipertiroid atau hipotiroid atau malah normal tiroid ya. Oke, yang penyebabnya ini adalah kebanyakan ada defisiensi yodium ya. Kalau saya sih udah jarang ya, kalau dulu kan ini ya tidak ada garam yang disuplementasi sama yodium gitu ya, jadi masih sering gitu ya. Oke, dulu tuh di daerah Gelang sana ya, Sumbung itu endemikuitas ya, di daerah gunung ya. Oke, nah defisiensi iodium ini akan menyebabkan penurunan T3 dan T4 ya. Kemudian kalau misalnya ini ya TSH-nya nanti akan tinggi ya, karena sebagai kompensasi sebenarnya ya, karena T3 T4-nya rendah, TSH-nya akan naik ya. Nah, TSH yang tinggi ini akan menyebabkan hiperplasi dan hipertrofi dari glandular tiroid yang telah goiter ya. Oke. Oke. Nanti bisa dilihat sendiri ya Bu ya. Nah, ini sekarang ke paratiroid ya. Oke. Kalau ada gangguan ya bisa turun paratiroid hormon atau naik ya daripada tiroid. Ya. Yang nanti penting adalah gangguan di mana? Di keseimbangan kalsium ya. Oke. Ya, ada fosfor dan magnesium juga, tapi yang paling sering kelihatan yang kalsium ya. Oke. Nah, penyebabnya apa? Bisa tumor, bisa kongenital ya. Bisa ada kerusakan dari operasi atau radiasi, infeksi dan renal failure ya. Kemudian ini kelainan pada kelenjar adrenal ya. Oke, ini bisa di satu area atau di area semua area ya. Oke, jadi hormonnya kan beda antara yang korteks sama yang medula ya. Nah, ini bisa jadi yang terganggu yang mana ya. Oke, penyebabnya ini ya medikasi penggunaan kortikosteroid yang kemarin sudah saya sempat singgung ya sama Pak Arto ya. Oke, ya ada penggunaan methylprednisolon dan sebagainya gitu ya. Oke, kemudian kerusakan, radiasi dan infeksi. Nah, kita bisa bandingkan di sini ya. Ini kondisi Addison disease ya, jadi insufisiensi adrenal. Ini yang Cushing syndrome yang berlebihan ya. Oke, ini ya untuk yang Addison disease dan Cushing syndrome sama-sama dia high risk infection ya. Oke. Poor stress respon juga ya. Oke. Bedanya di sini. Kalau yang Addison disease dia weight loss, fatigue ya. Kalau yang Cushing syndrome dia moon face, buffalo lung, buffalo lung. Oke, obese trans. Jadi dia kan lebih kelihatan gendut gitu ya. Oke. Karena ada retensi cairan ya. Oke. Kemudian untuk yang Addison disease dia anoreksia, nausea ya. Untuk yang Cushing syndrome dia brushing gitu ya. Oke, strie di kulit ya. Oke, kemudian untuk Addison disease dia hipotensi, sinkop, hiperpigmentasi ya. Untuk yang Cushing syndrome dia cenderung ke hipertensi, lupus intolerance, lactic dan delay healing ya. Ya, Addison disease ya, defisiensi nanti di glukokortikoid, mineral kortikoid dan sebagainya ya. Ya biasanya kondisi autoimun ya. Atau HIV ya, tuberculosis ya, tumor infection, hemorrhage atau tumor ya. Nah, Addison disease ini bisa juga karena ada disfungsi di pituitari ya. Jadi ACTH-nya mengalami defisiensi ya, sehingga nanti kortisolnya ya, hormonnya akan rendah juga ya. Kemudian ini Cushing syndrome ya. Oke, ini dokter tingginya akan banyak ya, bisa karena pituitari tumor atau tumor ya. Dia akan menyebabkan sama-sama apa? Bisa dia ACTH-nya yang tinggi, kemudian mempengaruhi sekresi kortisol yang tinggi juga ya. Ini ya paraneoplastic syndrome ya.
Oke, ini TTH dan kortisolnya tinggi ya. Oke, mungkin ini atau ini berarti apa? Tidak jelas gitu ya. Oke, bisa karena ya digesti dari apa tadi ya, penggunaan obat-obatan kortikosteroid ya. Oke. Kemudian kita masuk ke pankreas ya. Ini diabetes, ada yang tipe 1, ada tipe 2 ya. Kalau yang tipe 1 berarti dia apa? Karena insulin sekresinya yang tidak ada atau kurang ya. Kalau yang tipe 2 ya berarti ke arah apa? Sensitivitas dari jaringan targetnya yang berkurang ya. Oke, jadi insulin resisten ya. Oke, ini gambarannya ya, nanti bisa dilihat sendiri. Kemudian ini yang kemarin sebenarnya juga ada, tapi ini sedikit saya tambahkan ya. Oke, ini ya, respon terhadap stres, kenapa nanti bisa mempengaruhi ke semua yang lain ya. Oke, ini ya, di central nervous system ya, sampai mengkali norepinefrin, adrenal ya. Biasanya di awal ya, respon itu awal itu adrenalin, K2 ya, fight or flight ya. Kemudian nanti ada kortisol, aldosteron ya. Ini nanti pengaruhnya banyak ya. Nanti ke protein katabolisme, gastric secretion yang itu menyebabkan apa? Sering kalau stres nyeri perut ya, maknya kumat gitu ya. Oke. Kemudian bisa juga nanti respon imunnya akan menurun ya. Oke. Baik, itu dari saya. Terima kasih. Saya serahkan ke dokter. Kamu kalau fokus kembali, kamu mana? Wow, jauh. Sebelum saya mulai, saya lihat banyak yang menguap. Kira-kira menguap itu kenapa jadi menguap? Kenapa? Kekurangan oksigen. Kalau dibilang kalau satu menguap kok menular, itu berarti ruangannya kekurangan oksigen. Berarti menguapnya mengeluarkan CO2. Semakin berlomba-lomba kita kebutuhan oksigen di sini. Ditambah lagi kemarin adik-adik ada praktikum apa? Itu apa kemarin? Biokimia sama fisiologi integrasi. Apa belajar tentang apa? Glukosa. Sudah sarapan belum? Belum. Mungkin jam-jam ini jam-jam rapat karena hipoglikemi. Atau sudah sarapan kebanyakan sehingga tetap menjadi mudah mengalami ngantuk ya, tetap tidurnya lambat ya. Baik, adik-adik saya lanjutkan di sini. Tadi dikatakan tadi saya dengar ya, dokter bilang bahwa goiter sekarang kasusnya jarang karena semua makanan sudah ada apa penambahan yodium. Air juga begitu. Tapi kok masih ada ya? Atau masih ada yang gejala-gejalanya seperti goiter? Kira-kira kenapa? Ingat nggak kuliah sebelumnya? Saya dan dokter Andrianita memberikan tentang nutrisi. Apa kira-kira? Tadi berarti apa? Cara asupannya. Mungkin asupannya cukup, tapi cara pengolahannya, cara ketika memakan ada interaksi sama yang lainnya sehingga menurun. Akhirnya kalau masak menggunakan garam itu ditumis dulu garamnya sampai selesai sampai matang atau garamnya diberikan di akhir. Di akhir. Kalau dari awal diberikan berarti hilang yodiumnya. Lalu kalau jadi menyimpan garam itu di tempat yang bening, plastik, kemudian kena matahari, kena jendela nggak bisa jendela. Ke jendela yang kena sinar matahari masuk nggak? Kalau terkena matahari itu juga akan mengurangi kadar yodiumnya. Berarti kalau lama nggak dipakai garamnya mudah apa? Mencair. Itu sudah rusak kadar yodiumnya. Sehingga hati-hati di situ. Nah, sehingga walaupun kita sudah makan yang baik, tapi dengan siapa makan? Kalau dengan siapa ya? Dengan apa interaksi makanan itu juga akan mempengaruhi dalam sini. Nah, dan kita bicara tentang makronya, anatomi, kemudian kejadian penyakit fisiologinya. Saya akan beralih ke yang lebih kecil lagi. Nah, ini saya takut bikin adik-adik tambah ngantuk. Ini mau diperhatikan ya. Nah, sebelumnya mungkin adik-adik bisa gerak-gerak, stretching dulu. Lehernya di kanan kiri ya, jangan menyenggol mengganggu kanan kiri teman depan belakangnya. Kakinya digerakkan. Ini
kelas 1 supaya apa? Aliran darahnya lancar sehingga sampai otak sampai ke otak. Yang haus, adik-adik bawa minum, silahkan minum. Yang nggak bawa ya salahnya sendiri. Ya. Artinya kalau adik-adik kekurangan air juga bisa fokusnya menjadi menurun kan? Nah, sehingga silahkan mau minum juga silahkan. Ya. Sudah siap? Belum dok, bentar cek WA dulu. Harus siap ya. Baik, sekarang kita karena genetiknya. Tadi beberapa patogenesis, patofisiologis kegiatan kelainan disebabkan karena ketidakseimbangan hormon, sehingga tadi ada yang kurang, ada yang lebih. Nah, kurang lebihnya itu karena apa? Bisa karena herediter atau diturunkan. Sekali lagi, jangan salahkan nenek moyang kita. Saya jangan genetik gara-gara bapak sih, gara-gara ibu. Maka kalian nama-nama setelah bapak itu ya. Jangan. Tetapi sebenarnya walaupun ada faktor genetik, kita tetap bisa apa? Menjaga agar itu tidak muncul fenotipnya atau gejalanya. Ya, dengan cara apa? Dengan cara tadi kita lifestyle-nya, makannya kita atur. Kemarin, saya punya bakat ini kayak goiter ini. Berarti saya menghindari makanan-makanan yang dia bersifat apa kemarin? Kayak kol dan sebagainya. Mas saya cerita tuh loh, brokoli dan seterusnya yang progeniknya. Kalau yang begini itu tidak ada apa? Goitrogenik. Makanan yang dia akan memicu goitrogenik. Kalau yang lain makan 50 gram nggak apa-apa, ya saya jadi 50 gram. Sama, brokoli itu sehat nggak? Sehat. Kalian kalau makan jus, kira-kira kalau makan biasa mungkin hanya beberapa potong brokoli. Kalau jus brokolinya banyak nggak? Banyak. Brokoli kaya kalsium, bagus. Tapi dia juga kaya purin. Sehingga kalau dibikin jus setiap hari, nanti lama-lama kita menjadi asam uratnya tinggi. Gagal ginjal. Ada cerita masih muda gagal ginjal, kebiasaan makan jus brokoli setiap hari. Kembali lagi, kita itu butuhnya hanya sesuai dengan kebutuhan kita. Kita makanya mengenal ada isi piringku, ada isi tumpeng, isi seimbang dan bervariasi. Variasi inilah yang kita menghindari menginduksi gen-gen nantinya akan menyebabkan yang kita punya bakat muncul sehingga kita mengalami sakit. Jelas sampai sini? Nah, kita lihat di sini genetik di tubuh kita itu ada namanya namanya genom. Genom itu adalah isinya tentang gen-gennya, dan namanya genom dalam sel. Nah, genom ini disusun oleh beberapa strukturnya adalah terdiri dari kromosom. Kromosom disusun oleh DNA. Nah, karena DNA ini nantinya ini akan menyebabkan gangguan-gangguan di sini. Kita lihat gangguannya apa? Mungkin ketika dia harus mereplikasinya, dia salah nanti. Ini kok salah saya. Saya kenapa nggak apal-apal ya? Ya mungkin replikasinya, mungkin letaknya dan seterusnya. Nah makanya kita melihat tadi apakah ada gangguan di intergeniknya atau codingnya atau non codingnya ini. Ada selang coding dan non coding. Yang coding ini biasanya lebih parah nih, kalau ada kanannya ada di sini. Nah, tergantung letaknya di mana. Ya nanti letaknya itu. Kita lihat lagi di sini. Susunan DNA ini, bahasa nukleotida ini terdiri dari promoter, exon, intron, yang nantinya ini akan berapa gugus, berapa basa ini berulang lagi. DNA ini nanti akan ditranskripsikan menjadi RNA, dan RNA ini akan ditranslasikan dalam bentuk beberapa asam amino membentuk protein, yang nanti fungsi protein banyak sekali. Ada sebagai struktur dan sebagainya. Kita bicara di blog itu tentang apa? Blog itu tentang apa sih kita bicaranya? Hormon. Hormon. Nah, salah satu protein ini adalah pembentuk hormon. Nah, di sini kan banyak belajar. Di sini satunya adalah hormonal ini. Ya. Nah, lalu kita kenal nih ada gangguan pada kromosomisme. Kita lihat di sini. Adik-adik usianya sama nggak kira-kira? Sama. Laki perempuan ya, laki perempuan. Terus kemudian mungkin BNI-nya juga sama. Ketika diberikan makanan, kira-kira efeknya beda atau sama? Beda-beda. Nah, ada beberapa yang berbeda. Itu
yang jumlahnya lebih dari 1% dalam populasi ini, kira-kira namanya polimorfisme, ada perubahan. Ini bisa mengganggu, bisa tidak, bisa muncul perubahannya, bisa dia tidak terlihat. Makanya kalau mau jujur ya, kalau kalian nanti besok mau nikah, supaya anak turunnya itu kualitasnya tinggi, dicek itu DNA-nya. Oh, itu ada bakat kelainan jiwa, itu ada bakat apa dan seterusnya. Nah, sebenarnya kalau kita mau nanti bola itu, tapi katanya itu nggak jadi diperiksa. Kenapa? Melanggar hak asasi manusia. Aku cinta kok dilarang? Yang larang lab lagi, lab yang larang. Kok dia nggak periksa kan nggak tahu. Jadi banyak yang kemudian ini menjadi perdebatan. Perlu nggak pemeriksa agenda saat konsepsi? Tapi akhirnya tidak diperiksa apa terjadi? Kan ada apa yang Down syndrome, ada sindrom Turner, ada sindrom Klinefelter dan seterusnya. Itu yang kemudian didapatkan dari sel ketika mulai dari pembentukan sel gamete tadi. Nah, sehingga kalau ada mutasi, ya, kalau ada mutasi, jadi mutasi itu artinya perubahan. Ada perubahan struktur atau jumlahnya yang nantinya bisa menyebabkan, mungkin tidak terlihat, bisa menyebabkan ada perubahan fenotipnya, itu kelihatan gejalanya. Ada yang tidak, tapi pasti bisa diturunkan. Dan nanti ketika ada mutasi di salah satu DNA-nya ini, entah nanti diletak intron, ekson dan sebagainya nanti, akan menyebabkan tadi yang harusnya terbentuk protein yang berfungsi baik, kira-kira terbentuk enggak? Mungkin terbentuk, tapi tidak berfungsi. Mungkin terbentuk dan berfungsi. Mungkin tidak terbentuk, menyebabkan tidak apa-apa. Tapi mungkin tidak terbentuk dan menyebabkan penyakit. Nah, kemudian ini nanti menyebabkan gangguan yang kita kan dibentuk berbagai macam penyakit-penyakitnya. Nah, yang faktor apa yang mempengaruhi perubahan fenotip ini? Banyak. Yang pertama kita bisa melihat tadi letaknya, coding atau non-coding. Yang coding atau yang di eksonnya biasanya lebih berat dampaknya. Kemudian ada non-coding tadi yang untuk intron, promoter dan sebagainya. Kemudian variasinya ada missense, ada nonsense. Missense kira-kira apa artinya bahasa Indonesia apa ya? Salah arti. Nonsense omong kosong. Tidak ada artinya. Kira-kira kalau missense dan nonsense lebih parah mana dampaknya? Salah arti. Kalian sudah miskom dengan temannya, kira-kira hasilnya apa? Bisa baik, bisa tidak. Kalau tidak, ternyata saya salah paham sama sekali, nggak ada artinya. Lebih parah mana kira-kira? Lebih parah nonsense. Ya nggak ada artinya apa-apa. Kalau tadi misalnya tadi ada kesalahan, mungkin sama-sama dia akan parah kalau misalnya sama-sama harusnya glisin bukan menjadi lisin pembentukannya misalnya. Tapi kalau kemudian nonsense tadi yang tadinya harusnya glisin, nggak ada glisinnya, hilang. Mereka jadi berarti nggak tanya ya. Jadi lebih ke masuk parahnya nanti akan ke arah nonsense tadi. Tipe selnya ada germline, ada somatik. Somatik bisa spontan, bisa dapat dari ketika ibu hamil, sudah mulai hamil di embrio atau janinnya. Kira-kira dari mana kalau yang somatik tadi? Saat apa kalian, jangan kalian, dan kenapa seorang tiba-tiba bisa mengalami kelainan DNA, mutasi DNA saat dia ibu itu sedang hamil? Kira-kira apa? Kira-kira apa? Jadi bayangin biar ingat nanti. Ketika hamil, kok kemudian ada kelainan nanti pas lahir, bayinya jadi cacat misalnya, lalu bayi balik ya. Kira-kira kenapa? Kurang nutrisi mungkin nggak? Mungkin. Contohnya apa? Pembentukan embrio sejak awal asam perlu apa? Asam folat misalnya, vitamin A misalnya. Ingat, tapi ingat kita hanya itu sesuai kebutuhan. Kalian mau kita katanya plan A bagus. Sejak saya ketika hamil trimester pertama, saya akan mengkonsumsi vitamin yang overdosis. Itu malah bisa menyebabkan kecacatan janin. Bisa merusak struktur DNA juga. Jadi kekurangan juga salah, kelebihan juga salah. Kita punya makan yang banyak, salahnya apa? Kan tidak membagi ke temennya. Sehingga kalian jadi kebanyakan yang berakibat tadi kekenyangan, muntah yang kenyangnya, ya kan seperti itu.
Nah, kalau sekali 2 kali, jangan takut, kita punya namanya DNA repair. Cukup bisa memperbaiki. Tapi kadang-kadang kalau itu terus menerus, kira-kira capek nggak? Capek. Kira-kira kalau ya sampah sedikit saya sapu, tiap hari nyapu terus capek nggak? Capek. Tiba-tiba ada truk sampah bergunung-gunung, saya nyapunya kira capek nggak? Tidak usah tiap hari tapi sekali, tapi segunung sampahnya, capek nggak? Nah, itu menyebabkan kadang-kadang kenapa kita merasa ada tanpa sengaja itu kita mengkonsumsi tadi mungkin polutan, senyawa kimia, kadang-kadang kok jadi sakit ya, jadi ini karena tadi mungkin dia berlangsung secara panjang terus menerus atau langsung, tapi dia jumlahnya banyak sehingga tiba-tiba tidak mampu memperbaikinya. Kalau dari germline berarti dari sel gamet, dari ovum perempuan, dari spermanya laki-laki. Nah, kalau somatik ini mungkin akan berakibat apa? Kalau pada ibu hamil tadi, janinnya menjadi cacat. Nanti ketika lahir beresiko kena penyakit bla 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 bla. Kalau germline, jadi bisa diturunkan, bisa tidak. Kalau germline, karena dia dari sel ovum dan sel sperma, kira-kira gimana? Kemungkinan besar akan diturunkan ke anaknya. Nah, ini menyebabkan makanya pentingnya tadi pemeriksaan sebelum menikah. Kemudian ada interaksi DNA tadi yang ternyata saya mau nambahin, ternyata ada harusnya 1 T tambah T lagi diduplikasi. Ada yang kurang dan seterusnya. Kemudian ada sel-sel yang tadi berinteraksi yang tidak menguntungkan. Kemarin kita kalau di makanan contohnya misalnya kalsium sama minum kalsium dengan apa? Susu rasa teh misalnya. Karena ada kalsium ada anin. Dia akan tetap yang kalsiumnya ngambil, tapi balik kita dihambat berlari. Boleh nggak tapi kita minum? Boleh, sekali kok. Dan itu kan di kondisi sehat-sehat saja. Kok tiap hari terus jangan-jangan lama-lama menjadi tadi kurang hipokalsemia atau terjadi anemia. Atau karena interaksi lingkungan tadi, katakan tadi, polutan, hati-hati. Siapa di sini yang merokok? Saya tidak merokok, tapi vape sama aja ya, karena lebih berat ya. Atau menjadi perokok pasif, saya nggak merokok, tapi pacar saya dari fakultas saya merokok. Asap yang masuk itu juga lama-lama hati-hati bisa berubah gen kita. Sehari habis 3 bungkusan. Ya, jadi itu harus kita perhatikan. Apa balik umur? Jadi faktor yang mempengaruhi ini ya nanti bisa mempengaruhi gen kita, kemudian merubah fenotipnya sehingga kita menjadi sakit. Nah, ini letaknya ini kenapa tadi yang penting di eksom ini kalau ada mutasi lebih berbahaya karena dia akan mengganggu fungsinya kan terganggu di sini. Ya, kalau lagi mungkin regulasinya bisa spacing, ya level dan seterusnya. Nah, tipe-tipenya ini normalnya seperti ini. Ya, normalnya seperti ini. Ketika dia silent itu adalah mutasi diam. Jadi ingat mutasi itu perubahan. Yang orang individu yang mengalami mutasi namanya mutan. Proses terjadinya perubahan namanya mutagenesis. Mutagenesis ya. Yang menjadi penyebab terjadinya mutan namanya mutagen. Faktor penyebab terjadinya mutasi. Nah, pada orang normal ya pada saat kita ada mutasi diam, ini seperti ini. Dia harusnya T, tapi T-nya apa yang harusnya di sini? G, tapi dia A di sini. Tetapi ini artinya nanti sama-sama bisa membentuk protein asam amino ini, namanya tetap lisin. Hanya mungkin akibatnya apa? Dia nggak pengaruh, mungkin fungsinya sedikit menurun, tidak optimal. Ini silent, dia mutasi dia. Ini yang konsen tadi. Konsen itu di mana? Dia sudah berubah di sini. Yang harusnya dia masih berlangsung, dia sudah stop duluan. Belum selesai terangkai, sudah stop. Kira-kira kalau kita di rumah belum jadi, bisa dipakai nggak? Nggak. Nah, sehingga ini yang lebih berbahaya daripada yang konsen tadi. Sedangkan yang intens di sini, ini sama-sama ada alanin, ada arginin. Tapi harusnya dia lisin. Nah, lisin dan arginin ini sama-sama asam amino esensial. Dia akan menjadi perubahan fenotip kalau dia terutama terpengaruh oleh asam amino esensial.
Kalau asam amino yang lain mungkin nggak pengaruh, nggak apa-apa. Ketika dia asam amino esensial yang kita harus dapatkan tapi ini berubah, ini mungkin akan terjadi gangguan di tubuh kita. Kalau francitnya lebih berbahaya lagi. Dia ada pergeseran pembacaan rangka baca. Yang ada dari situ. Bisa karena delesi atau insersi. Dia masuk tiba-tiba ada tambahan insersi. Masuk lagi punya satu misalnya uku lagi dan seterusnya atau belah berkurang. Namanya francitnya lebih berbahaya. Jadi tingkat keparahannya juga bisa ditentukan oleh tadi jenis mutasi ini. Ini yang sebenarnya paling banyak, ini ternyata jumlah amigos itu adalah kromosom 1 tidak terpasangan, tidak seluruhnya, ini yang menyebabkan banyak kelainan. Selain itu apa yang mempengaruhi lagi? Penetrasi dan ekspresivitasnya. Mungkin dia bisa mengindus perubahan itu, tapi belum tidak terlihat fenotipnya. Jadi ini ada yang complete penetrasi, ini berarti ya dia penetrasinya kuat, ekspresinya kelihatan statiknya. Tadi mungkin muncul tadi ya crisis sindrom atau casing sindrom dan sebagainya tadi muncul kayaknya gitu. Karena penetrasinya kuat, mungkin dari X-linked di bawah ibunya, kemudian dia juga ini tadi ya ekspresinya dia kelihatan mungkin karena pengaruhnya itu kan kuat ya, banyak induksi yang masuk dari spontan tidak spontan, jadi dia kuat. Ada yang incomplete, ada yang complete penetrasi tapi dia ekspresinya biasa. Induksinya kuat tapi dia baik-baik saja nggak kelihatan. Jadi contohnya misalnya ada orang yang punya bakat diabetes nih, dari bapak ibu, kakek neneknya diabetes. Jadi dari unsur ayah ada, dari unsur ibunya ada. Tetapi kalau diperiksa kemarin ada dia periksa ya GTT ya. Jadi ya setelah diperiksa, kemudian ada minum glukosa, dihitung lagi. Kalau itu tinggi itu berarti ada punya bakat itu. Begitu. Kalau orang itu gimana? Lebih dalam lagi kita bisa periksa HbA1c-nya. Tidak kadar darah sewaktu, glukosa darah sewaktu, tapi HbA1c-nya dia bisa tetap selama minimal 3 bulan misalnya. Oh ternyata dia punya bakat, tetapi gaya hidupnya baik. Olahraga juga, dikontrol stresnya, karena stres bisa mengindus juga. Jarang minum makan obat-obatan atau mungkin jamu-jamuan yang mengandung steroid, kan dia bisa mengindus naiknya gula darah. Makanya didirikan dengan saya pakai kamu kita jelasin ya, ada namanya indeks glikemik kalau makan gula yang rendah, ya kemudian seterusnya. Nah sehingga dia harus jaga terus, walaupun dia punya bakat ya enggak. Kita akan belajar nutrigenomics. Ternyata ada makanan yang kita mau dimodulasi, kita atur, dia bisa kita makan itu, dia bisa mengubah gen kita. Yang tadinya saya bakat diabetes, karena saya masih produktif, saya rajin mengkonsumsi itu, dia bisa mengubah gen kita. Tapi kalau saya punya anak, berkurang bakatnya itu. Itu istilahnya adalah nutrigenomics. Nanti kalau kita makan, efeknya beda. Yang satu ada alerginya, satu tidak, itu namanya nutrigenomics. Gimana tubuh kita tuh punya cara berbeda-beda dalam merespon suatu makanan. Jadi bedanya. Nanti kita kan belajar lagi ke depan ya pakai itu. Jadi tadi kita sudah saya ceritakan tadi, dia sel gamete itu yang berasal dari sel ovum dan sel sperma, sedangkan yang dari somatik ya bisa spontan ya atau terus menerus ya, ini bisa diturunkan bisa tidak. Kalau sampai ke sel gamete ini pasti dia ada di mengalami anaknya itu. Dan berikut biasanya yang kuat adalah X-linknya. Nah ini genotik perubahan epigenetik ini. Jadi kenapa kok beda-beda? Jadi pentingnya kita belajar paternalitas di sini. Nah kemudian ada lagi pengaruh yang lainnya. Kita kenal dengan monogenik dan polygenik. Monogenik itu jarang. Ini berarti kaitan pasti kalau ibunya seperti ini, anaknya juga punya bakat. Kita ingat dokumen dalam waktu SMA belajar. Thalassemia contohnya ya. Jadi sekian persen pasti ini ya kan namanya contoh monogenik. Dia efeknya kuat, tapi jarang pada kasus ini 1 banding mungkin 1 juta dan seterusnya. Kemudian dia bisa bersifat dominan, bisa bersifat resesif. Nah kalau yang polygenik dipengaruhi, kalau ini monogenik ini dipengaruhi oleh 1 gen. Kalau polygenik dia dipengaruhi oleh beberapa gen atau interaksi beberapa gennya. Sehingga pengaruh faktor luar ini juga kuat. Jadi tadi karena mungkin ada bakat, ditambah makannya tidak sehat, gaya hidupnya tidak baik, timbullah sakit ini.
Contohnya apa? Diabetes. Apalagi yang banyak sekarang obesitas. Ya. Makanya ada yang judulnya beda di sini. Ini biasanya non mammalian partner. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Nah, kita lanjutkan dengan yang pengaruhi hormon non genetik. Apalagi tadi saya non genetik? Lingkungan tadi kita cerita. Adik-adik dapat kuliah xenobiotik nggak? Sudah? Sudah ya. Jadi xenos itu senyawa asing yang sebenarnya tidak butuh. Ada yang makan bakso, ada pengawetnya nggak? Rasa? Ya, supaya kenyal-kenyal, ada tambahannya nggak kira-kira? Itu adalah senyawa-senyawa yang kalau kita kebanyakan dari suatu itu menyebabkan kita gangguan di sini. Contohnya bahwa tiroid kita ternyata dipengaruhi juga oleh asap rokok, nikotin itu kan mengganggu juga di tiroid di sini. Kemudian alkohol, kemudian ini BMI, artinya obes ya. Dan obes atau sebaliknya gizi kurang, karena obes itu bisa berlebih, bisa kekurangan. Kemudian eksersis yang jarang atau bahkan tidak dilakukan. Dari dietnya tadi ini ada gambar brokoli ya. Kemudian atau singkong dan sebagainya. Kemudian tadi dari senyawa-senyawa kita terhirup pabrik, asap pabrik, terhirup pabrik nggak mungkin ya. Terhirup asap pabrik, terhirup asap motor dan sebagainya. Atau kita sengaja, karena kita makan atau minum gunakan tempat plastik, itu ada senyawa yang dia bersifat toksik. Atau adik-adik yang pakai skincare, semprot-semprot parfum, cat kuku, itu juga mengandung phytolectin yang dia bisa menyebabkan toksik di tubuh kita, senyawa kimia itu. Senyawa kimia yang dari fisika, adik-adik ada di rumah yang dimana kan kita sebenarnya takut loh, di mana-mana ada wifi kan, internetnya kan, radiasi itu adalah pemorosan fisik, UV, sinar X. Ada percobaan dulu lalat buah untuk persoalan genetika. Dulu Pak, untuk genetika itu dengan lalat buah atau dengan adanya genetika dan sebagainya, itu ternyata disinari sinar X dia berubah DNA-nya. Nah, sehingga ada yang bawa, karena pasti adik-adik terus punya HP. Ada yang nggak punya HP? Ini mau dibelikan sama dokter Ade. Ada yang ya HP ya, ini HP nyala terus nggak 24 jam. Mau tidur terakhir ada lihat apa? HP. Bangun tidur? HP. Cahaya sinar banyak. Laki-laki yang hamil tahu di mana sifatnya? Kayak di mana? Di tas. Di mana? Yang lainnya tadi satu. Ternyata mempengaruhi juga spermanya. Di mana akan ganggu misalnya. Nah itu situ. Karena pada tidak seimbang hidup kalian. Jadi ada berat. Kita berat. Tantangan kita berat. Jangan jadi FOMO ya. Saya harus balas sesuatunya. Enggak. Ada yang harus fokus. Kapan saya harus lihat, kapan saya harus usahakan jangan tidur terakhir melihat layar HP. Kita mengganggu konsentrasi sekali sehingga tidur kalian tidak loss. Ya enggak? Sehingga bangun merasa deg-degan, bangun kok merasa capek. Kalian karena tidurnya refleks kalian kurang jatuh di situ. Karena terakhir kalian adalah lihat tadi sinar. Apalagi itu ada bahasan apa yang membuat kalian jadi berpikir kebuah mimpi lagi nanti ya. Nah itu saya tadi di situ. Ini yang menyebabkan tadi hormon kita terganggu di sini. Ya, saya itu adalah asupan nutrisi juga di situ. Jadi sehingga di sini ternyata hubungan antara endokrin dengan lingkungan itu dua arah. Di sini fisikal hubungan lingkungan ini baik itu kimia, biologi atau sosial ini bisa mengganggu perubahan di sini. Kalau ini berubah bisa mengganggu kualitas hidup kita. Ya enggak? Saya nggak bisa nggak kuat olahraga, saya nggak kuat belajar lama dan seterusnya. Karena apa? Ada ketidakseimbangan hormonal. Jadi kok saya sedih? Jadi kok saya pengen marah ya? Jadi yang suka kena itu tadi FOMO. Biasanya ada penelitian yang sebenarnya dia mudah mengalami apa? Emosi. Ada juga kita terima makanan. Ternyata yang sering makan nabati hewani, yang suka makanan hewani lebih mudah juga emosi daripada yang vegan. Lebih tenang, lebih hilang. Makanya semakin usia tua, vegan ini yang disarankan adalah baik di situ. COVID kemarin juga begitu, ya enggak? Orang nggak kemana-mana, stres nggak?
Stres ternyata bisa mengindus gangguan beta pankreas juga seperti diabetes. Sebaliknya virus juga bisa merusak beta pankreas dan menyebabkan diabetes. Diabetes, ketika sakit diabetes apa terjadi? Orang diabetes itu rentan terkena infeksi. Sehingga ketika ada diabetes, ada COVID, yang satunya enggak apa, yang diabetes mudah terkena. Ini semuanya berpengaruh di sini. Ya akan merubah stres fisik maupun stres psikis juga akan berpengaruh di sini. Ini sebetulnya yang ibarat saya bilang tadi. Ini adalah yang kita dapatkan di itu tempat apa? Cat kuku, spray, minyaknya skincare, kemudian plastik itu mungkin juga akan juga mengandung kalau mandi ini hati-hati nih tempat makan dan seterusnya. Dia terkena reseptor ini bebas, tiroksi dan sebagainya akan muncul. Di sini mungkin ada gangguan metabolik, mungkin ada abnormalitas reproduksi pada laki-laki maupun wanita, ya. Atau bisa menyebabkan juga cancer, misalnya pakai pestisida kita makan tapi pestisidanya tinggi, nah kita harus hati-hati di situ. Ini sumbernya bisa macam-macam dari perubahan di sini, dan juga akan berkaitan dengan apa? Mungkin mempengaruhi tadi level kolesterolnya, meningkatkan kolesterolnya, ada yang menyebabkan diabetes ya dan sebagainya. Nah, ini terakhir tentang autoimun. Apa sih autoimun itu apa? Autoimun itu apa? Autoimun bukan ada autoimun itu positif atau negatif? Positif, negatifnya baru tadi penyakit autoimun. Jadi autoimun adalah adanya antibodi dalam tubuh kita atau ada sel T autoreaktif yang dia mengenali sel sel antigen kita. Dia ada gen itu yang harusnya ngajari. Ini temanmu, ini adikmu, kakakmu dan sebagainya. Jadi kita teman. Tapi ketika kita mengajari itu salah, gen itu salah, apa terjadi? Anaknya sendiri disalah. Akibatnya apa? Terjadi gangguan, itu namanya penyakit autoimun yang dia gagal mengenali self toleransinya sendiri. Gagal mengenali ini adalah tubuh gen. Jadinya malah harusnya dia teman menjadi kawan. Itu pengaruhnya macam-macam. Bisa sistemik, bisa di lokal, organ lokal tertentu, bisa monogenik. Tadi tahu ya, jarang ada yang poligenik itu lebih banyak lagi. Ada multifaktorial termasuk tadi. Saya kayaknya nggak apa-apa dari sejak kecil. Tiba-tiba kok saya sakit diperiksa ternyata penyakit autoimun. Tadi ada misalnya Hashimoto misalnya. Saya dengan teori nggak apa-apa. Tapi kenapa muncul itu ya? Tadi muncul mungkin karena itu tadi kena program lama, karena stres berkepanjangan, karena makanan yang tidak sehat, sehingga tadi muncul ada gangguan pengenalan tadi. Nah sehingga di sini kita lihat di sini, jadi autoimun itu tadi yang dia sebenarnya adalah sebagai satu sarana supaya dia mengenali ini dari prekursor limfosit. Ini ada antigen presenting cell ini di sini, antigen presenting cell ini yang ketika dia datang, dia kan harusnya kuat mengenali rekognisi di sini. Akibatnya apa kalau dia bagus? Ini kan diberitakan dengan MHC, Maillard histopathology sel dan terbentuknya CD4 atau CD8 sehingga dia kan itu lawan, kita serang. Kalau ini gagal, apa yang dia lemah tidak mengenal, dia akan limfosit matur, dia kemudian terjadi bisa apoptosis generation, bisa mengalami tadi penurunan energi sehingga ada kelainan. Sisi yang lain kok dia baik dan mengenali baik, oh ini dia lawan. Jadi saya harus ngapain nih? Saya matikan, mengurangi jumlahnya. Misalnya, jadi ini ada artinya ada apoptosis yang mungkin baik, bisa berfungsi baik, bisa berfungsi jelek. Kalau dia berkurang berarti temannya kalau misalnya dari 10 berkurang menjadi 5, kuat nggak? Akan tidak kuat. Sehingga nanti faktornya akan kemudian menjadi lemah. Salah satunya adalah gen AILE ini yang berperan, dia harus mengajari. Ketika dia gen AILE ini berfungsi dengan baik, dia akan memberitahu ini loh, ini temanmu, ini yang bukan temanmu dan sebagainya. Kalau tidak ada gen AILE ini, itu dia kan gagal, tidak bisa membedakan mana lawan, mana kawannya. Sehingga ini yang menyebabkan baik autoimun, udah pasrah. Kita bisa mencegah di sini.
Dengan sekarang dan penemuan obat-obatan sekarang ternyata ada saya baca di satu jurnal itu ada CRISPR itu ya, CRISPR itu yang dia satu jenis protein tadi yang dia bisa ini, karena ini udah gagal nih, kalau ini gagal bekerja dia makan enaknya. Kalau kira-kira ini gagal bekerja, kamu tuh harusnya ngajari kok mesinnya salah, ngajari baca ini budi jadi ini mati. Kalau ini berubah salah, apa akibatnya? Tadi kena kanker, kena segala macam. Enaknya diapain airnya? Diapain? Degradasi, yang lainnya kira-kira diapain? Karena punya teman yang enggak. Terus ini diganti. Kok di sini ada dari CRISPR tadi misalnya apa? Dimatikan airnya, dihentikan, diganti oleh yang lain tadi fungsinya supaya dia baik. Karena ada banyak obat-obatan yang sudah sampai melihat dari sininya. CRISPR ternyata di psikoteomik dan genom dan seterusnya tidak mulai berkembang. Misalnya banyak penyakit kanker yang dulu zamannya saya kecil sangat menakutkan, kayak ngomong pasti mati, pasti meninggal. Ya enggak sih, sebetulnya kecil kayak gitu. Sekarang enggak. Banyak yang sudah stadium 4 mungkin payudara karena dia happy, dia ikhlas, dia juga fungsinya baik, sadar juga baik. Jadi baik-baik saja dan bisa hilang sel kansernya. Ya, jadi jangan takut kalau oke itu sama aja dengan yang lain kan sekarang. Ya, ini satu contohnya. Ketiga kaitan tadi ini adalah bisa diturunkan secara resesif autosomal tadi. Sehingga ketika ada gangguan ke airnya ini, ya, disebabkan ini autoimun polyendokrin syndrome. Polyendokrin ini bukan apa? Gangguan di beberapa glandula endokrin. Nah, ini akibatnya macam-macam. Akibatnya apa aja di situ? Nah, mungkin kalau dia gangguannya di hormonal sini, reproduksi, dan akan terjadi infisiensi testikular. Testisnya tidak berfungsi dengan baik, spermanya mungkin turun, tidak model dan seterusnya. Atau gangguan tadi di beta pankreas tipe 1 dan seterusnya. Bisa seperti itu. Jadi gangguan tadi kok umumnya tadi monogenik tadi itu di istilahnya tadi ada nggak ya? Modi diabetes pada usia remaja atau pada balita, bukan usia kedua. Itu biasanya disebabkan karena jenis kerjaan. Nah, ada kelainan di satu sel ini bisa berubah fenotipnya. Oke, dari sini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah sampai? Udah benar? Udah paham ya? Jadi banyak faktor ini pentingnya kalian jadi dokter. Ketika kalian tahu hasil lab atau kalian tahu dari apa, coba terus komunikasikan dengan pasiennya. Ini fungsinya analisisnya tadi. Jadi kita bisa melihat faktor risikonya, penyebabnya. Jadi kita akan mengorek lengkap kan analisisnya, kan pengobatannya bisa tepat. Oh, ternyata dia punya bakat, keluarganya ada bakat penyakit herediter. Sehingga obat yang untuk keluarga yang penyakit herediternya ada dan yang tidak tentu berbeda. Karena terjadi itu bisa mungkin boost tadi dan tadinya nggak muncul menjadi muncul karena sudah ada kelainan tadi miscellance, ya miscellance dan seterusnya yang ketika itu ada gangguan atau ada indus yang kuat, dia akan komunikasi yang kuat, ekspresinya akan terlihat. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Semoga bisa menambah pengetahuan ya hari ini. Kami bertiga, pamit, mohon maaf kalau ada kesalahan, selamat belajar, semangat belajar dan juga berlatih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.